Kalau membicarakan orang soleh ya harus kebaikannya, jangan datang kiai kejelekannya. Jadi kita sebagai santrinya maka harus membicarakan yang baiknya. Kalau yang jelek ya namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna, itu jangan kita bicarakan. Jadi kalau pengen turun rahmat, bakal berceritalah tentang orang soleh, tentang kesolehannya itu. Karena ini adalah akhlak kita, adab kita. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat derajatnya menjadi sultan aulia itu karena akhlaknya. Walaupun Syekh Abdul Qadir orang pinter, cerdas, menguasai ilmu agama, bahkan juga karangannya itu banyak sekali. Dan sekarang sudah ditemukan oleh cucunya yang ke-25 itu banyak sekali karangannya yang dulu belum terungkap. Bahkan orang tahunya adalah Imam Syafi'i saja yang banyak karyanya. Ya, padahal Syekh Abdul Qadir sekarang sudah terbukti banyak sekali karyanya. Tapi ketika diangkat menjadi sultan aulia, berarti menjadi pemimpinnya para wali, itu karena akhlaknya. Jadi ketika itu masih dalam proses belajar, beliau Syekh Abdul Qadir dengan temannya yang cerdas, dua orang mau berkunjung kepada seorang wali pada waktu terkenal, wali Gos, ya, wali yang memang memberikan manfaat, memberikan pertolongan, memberikan syafaat pada yang mau minta syafaat, yang mau minta pertolongan. Nah, ketika dalam perjalanan keduanya, temannya Syekh Abdul Qadir bertanya, apa yang akan ditanyakan ketika kamu berada di hadapan wali yang akan kita kunjungi? Ya, karena kan ada Ibnu Sako. Jawabnya, saya akan bertanya kepada beliau yang sangat sulit, sehingga beliau tidak bertanya. Karena saya adalah seorang cerdas, wali yang cerdas, maka saya harus mengecek kewaliannya, apa benar wali atau bukan. Nah, itu dengan kesombongannya. Kemudian yang keduanya yang tadi bertanya, mau bertanya apa, saya akan bertanya juga dengan pertanyaan yang sangat sulit. Intinya kedua orang tersebut ingin mengetes ya wali yang akan kita kunjungi, yang dikunjungi oleh mereka. Nah, kemudian kedua orang tadi bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, apa pertanyaan yang kamu akan ajukan ketika bertemu dengan wali tersebut? Kata Syekh Abdul Qadir, saya tidak akan mau bertanya apa-apa. Kenapa? Karena saya datang ke sana bukan untuk mengetes, bukan ingin tahu sampai di mana pengetahuannya, tapi saya pengen berkah dari wali tersebut. Dan bahkan mereka Syekh Abdul Qadir mengatakan beliau tidak akan memberikan apa-apa. Beliau itu hanya Allah yang dipikirkan. Nah, makanya saya minta berkah tersebut. Dan terbukti ketika sudah sampai pada kediaman wali tersebut, langsung yang dua orang tersebut sudah diketahui pertanyaannya apa dan jawabannya itu disampaikan. Kemudian diusir. Sebelumnya disampaikan. Yang satu itu di dalam sumsumnya, di dalam tulangnya itu ada terpancar kekufuran, cahaya kekufuran. Ya, kemudian yang keduanya akan tertimpa dengan harta benda yang melimpah sehingga dia lupa. Dan ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan, wahai anakku, tadinya tidak itu soal. Kalau Abdul Qadir, wahai anakku, saya tahu tujuan kamu kesini adalah ingin meminta berkah dari saya. Insya Allah tujuanmu tercapai. Dan kemudian di dalam pandangan batinku kamu berkata padaku bahwa telapak kakimu ada di punggung para wali, akan berada di pundak para wali, termasuk pundakku, kata wali tadi. Pengangkatan tersebut artinya berarti pengalaman spiritual dari wali yang dikunjungi itu menandakan bahwa Syekh Abdul Qadir diangkat derajatnya itu berdasarkan akhlaknya. Dan tentang akhlak juga ada wali santri yang memondokkan anaknya di Syekh Abdul Qadir. Itu dihasut, ada yang menghasut bahwa anaknya itu di pondoknya Syekh Abdul Qadir itu adalah diterlantarkan. Kenapa? Karena di sana Syekh Abdul Qadirnya mayoran, makan ayam, mulai disikan anak tidak ayam. Tetapi anaknya itu makan sisaannya. Hari santri kan biasa ya.
biasa, anak cah kiai wah rebutan berkah. Nah itu dianggap dihasut, dijadikan sebagai hasutan bahwa anaknya di pesantrennya Syekh Abdul Qadir itu di apa dijadikan atau di apa istilahnya dianggap sebagai hujan, dianggap sebagai ya orang telantar lah, memakan sisaan gitu. Padahal santri ya sangat senang sekali kalau makan sisaannya para kiainya gitu. Ya, sehingga apa orang tuanya itu tidak terima, langsung tidak klarifikasi lagi, langsung mau menjemput anaknya. Beda kalau yang tadi di sini, ketika ayam jagonya dikumpulkan, ya tulang-tulangnya kemudian mengucap la ilaha illallah, ayam jagonya jadi lagi kemudian mengucap la ilaha illallah. Beda ya. Kalau yang di sini klarifikasi. Kalau yang di sini seorang janda yang mengklarifikasi benar tidak gitu. Anak saya dibegitukan ternyata ya. Tapi kalau yang tadi kena hasutan, jadi orang tersebut langsung minta anaknya diboyong. Bislah, kita kan boyong-boyong anaknya. Ya, karena apa? Diperlakukan tidak manusiawi di sini. Disuruh makan sisaannya gurunya. Nah, sehingga di dalam perjalanan sudah pulang, di dalam perjalanan dites karena orang tuanya seorang kiai, seorang alim, sudah dites anaknya tentang hukum-hukum Islam. Ternyata bisa dijawab semua oleh anaknya. Wah, berarti anak saya benar ini di pondoknya di Syekh Abdul Qadir benar. Berarti saya kena hasutan orang tadi. Sehingga pulang lagi sebelum sampai ke rumah itu dibawa ke pondoknya Syekh Abdul Qadir lagi, minta diteruskan. Wah, Syekh, saya nggak jadi memboyongkan anak saya. Saya pengen anak saya diteruskan di pondok sini. Tapi Syekh Abdul Qadir menolak. Menolaknya bukan berarti saya tidak menerima anak kamu untuk belajar di sini, tetapi futuhnya anak kamu untuk menerima ilmu dari saya sudah tertutup. Jadi percuma kamu nak mondok maling kene kan untuk beras untuk nahan duit. Wis mondok ini saja banyak. Nah, kenapa tertutup futuhnya? Itu karena karena akhlak orang tuanya yang tidak benar dengan akhlak gurunya anak-anak. Guru anaknya dianggapnya tidak benar. Jadi itu termasuk akhlak orang tua kepada gurunya anak-anak, dan itu akan menyebabkan futuhnya tertutup. Itu salahnya orang tua ya. Apalagi kalau salahnya kita yang lagi belajar nih. Futuh itu terbukanya hati menerima ilmu ya yang disampaikan oleh gurunya. Futuh terbuka. Sebenarnya kan peran futuh ilmunya, futuh hatinya supaya bisa menerima ilmu tersebut. Kang Imam. Ya. Jadi sudah tertutup karena tadi akhlaknya orang tua. Mulai kita sebagai orang tua ketika sudah memesantrenkan ke situ harus percaya kepada kiainya, garapan dimentungi, garapan percaya. Terus sih apa mempolisikan kiai. Wah, astagfirullah. Ini kasihan anaknya gitu. Maksudnya kasihan terhadap anaknya. Jadi kalau orang tua yang percaya terhadap pengaduan anaknya yang tidak benar, kemudian orang tuanya iya dan mempolisikan sampai mempolisikan, nah ini sangat berbahaya sekali. Nah apalagi kita yang sedang belajarnya, kalau kita suudzon dengan guru udah tertutup, ya, tutupnya itu sulit. Ya, makanya kita ketika membicarakan guru kita, bicarakanlah yang baik-baiknya. Biarkan yang jeleknya biarkan. Itu mungkin saja menurut kita jelek, tapi menurut beliau itu ada pelajaran nanti yang kita ambil. Jadi tidak semua yang dilakukan menurut kita jelek, menurut Allah tidak. Jadi bisa saja menurut Allah itu adalah dalam rangka pembelajaran seorang kiai kepada santrinya, dan terjadi juga terhadap Syekh Abdul Qadir. Ketika pertama mondok di Syekh Abdul Wafat, beliau itu wali Allah yang ahli dalam ilmu fikih. Nah, ketika berjalan mau sholat Jumat, dicurigakan guru ini Syekh Abdul Qadir sehingga kecemplung. Walaupun Jakarta lagi Jakarta artis, hari daerah karena itu artisnya juga artis kayak kan, sampai menggigil. Iya. Tapi Syekh Abdul Qadir husnudon kepada gurunya. Mungkin saya disuruh mandi Jumat karena waktu berangkat ke Jumat. Tidak Rasulullah. Walaupun teman-temannya pada ngetawain. Dicorokin oleh gurunya itu. Tapi benar ketika diklarifikasi oleh murid-murid yang lain, saya itu sedang mengetes Syekh Abdul Qadir. Dia Rasulullah beli.
dicerokan guru ya, protes dulu, ternyata menerima, ikhlas, ridho. Oh berarti guru saya ini, saya suruh mandi sunnah Jumat. Untungnya dia salin, salinnya diangkat ke orang teles, jadi bisa. Intinya akhlak itu yang nomor satu. Daripada ilmu, ya akhlak itu. Nah, walaupun kita orang bodoh, tapi ya akhlak itu harus kita pegang teguh. Jangan sampai kita punya suudzon kepada guru. Termasuk sebenarnya juga dengan teman-teman kita, karena bisa saja kita juga mengambil pelajaran dari teman-teman kita yang dulunya saya tidak tahu ada teman seperti ini. Oh iya, saya jadi tahu. Jadi bisa saja teman juga menjadi guru. Oleh karena itu kita saling husnuzon dan hilangkan suudzon. Ya, karena suudzon itu akan menutup kita untuk menerima hidayah dari Allah. Ya, ketika disebutkan ataupun diceritakan orang-orang soleh, maka akan turun rahmat. Ini baik itu orang solehnya masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya. Tapi yang dibicarakannya adalah kesolehannya, ya bukan keburukannya. Makanya kalau ada haul, alangkah lebih baiknya sebelum kirim doa juga kita ceritakan. Bapak saya itu begini, yang baik-baiknya, ya kan? Itu akan turun rahmat. Ya, sekarang tadi kita harus menceritakannya tentang kesolehannya, ya, solehannya kesoleh. Jangan keburukannya. Nah, di sini di kitab Manaqib, karena ini yang dibaca adalah ceritanya para wali, ya, ceritanya wali Sultan Aulia. Ya jelas, ini tanzilur rahmah, kita harus meyakini Allah akan menurunkan rahmat di rumah ini. Amin. 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 Kepada keluarga ini. Amin. Dan juga kita yang hadir. Amin. Hanya kita hadir di dalam setiap jamnya itu termasuk juga meminta ataupun juga mengharapkan turunnya rahmat kepada kita. Amin. Dan juga bisa merahmati kepada keluarga-keluarga kita yang ditinggalkan ya, di rumah itu. Mereka apa? Mereka juga apa? Ikut ya, istri kita, anak-anak kita, teman kita yang di kantor ya, biasanya guyonan karena ditinggalkan oleh kita kan, mereka apa? Merasa kesepian ya, berarti mereka juga ikut pada kita. Subhanallah. Itu akan dapat rahmat. Di sini makom atau tempat kita memohon pertolongan, tapi bukan meminta langsung ya. Kalau kita menyampaikan proposal yang Gusti Allah melalui Syekh Abdul Qadir, proposal kan bupati melalui sekda. Kalau kita langsung ke bupati nggak mungkin, karena kita bukan siapa. Nanti kita punya kenalan, misalkan sekda, atau kita punya kenalan tim suksesnya, nah bisa saja. Kita langsung ke Gusti Allah kayak terlalu mulia, terlalu bersih. Wah, sombong. Oleh karena itu kita minta bantuan kepada Syekh Abdul Qadir. Karena di sini juga Syekh Abdul Qadir memerintahkan, idza sa'altumullah ta'ala fas'alu. Ketika kamu punya keinginan, punya permintaan kepada Allah, maka minta bantuanlah kepadaku. Minta bantuan. Ya. Bukan jalukan ngisun. Lawan saya bilang pengenan jalukan ngisun. Itu. Fas'alu. Banyak sekali tentang akhlak, dan kaji lagi pun diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu kedepankanlah akhlak. Ya ilmu sih kita nggak bisa belajar sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Wa ila khidami ikhwani minal anbiya wal mursalin wa li kulli masabiqin wasfa'i kullin thumma ila ruhil awliya wal mutasarrifin wa Muhammad sayyidina al-ghasl awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sayyidil awliya wal ulama wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa